Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih telah menjadi penonton setia. Selamat datang di channel Public Speaking, motivasi, self-development, dan leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kita kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya mulai sharing, silakan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat, siapa di antara kamu yang ingin memiliki kemampuan public speaking yang keren seperti Barack Obama, Oprah Winfrey, Steve Jobs, atau Tony Robbins? Atau ingin punya kemampuan membawakan cerita dengan memukau seperti juara dunia kontes public speaking Toastmaster International seperti Ramona J. Smith, Dananjaya Hetty Arachchi, atau Cyril Junior Dim? Semua orang-orang hebat ini bukan asal-asalan bicara di depan umum. Mereka punya ilmunya, punya pengalamannya, punya passion untuk berbagi. Dan apa yang mereka sampaikan memberikan pengaruh positif bagi audiensnya, bahkan bagi dunia. Prinsip public speaking, if you can speak, you can influence. If you can influence, you can change life. Jika kamu bisa berbicara, kamu bisa mempengaruhi. Ketika kamu bisa mempengaruhi, kamu bisa mengubah hidup. Semua public speaker kelas dunia itu ya, jika kita perhatikan, ketika mereka berdiri di atas panggung, energinya luar biasa dahsyat. Mereka belum berbicara saja, itu sudah memukau, apalagi berbicara. Setiap kata mereka seperti menghipnotis, memberi efek dramatis, menyentuh rasa, mempengaruhi cara berpikir, bahkan mendorong orang lain melakukan tindakan tertentu. Salah satu rahasianya yaitu, ini dia. Sebelum saya bocorkan rahasianya, janji ya, jangan bilang siapa-siapa, cuma di antara kita berdua, oke? Janji? Rahasianya ada pada teknik vokalnya. Sebelumnya saya sudah pernah berbagi dengan kamu semua tentang teknik vokal public speaking. Ayo, masih inget nggak apa judulnya? Ya, benar sekali. Sebelumnya saya sudah berbagi 5 video tentang teknik suara diafragma, cara latihan intonasi untuk public speaking, cara latihan artikulasi untuk public speaking, 8 macam teknik vokal public speaking, serta tips menjaga kesehatan pita suara bagi para public speaker. Yang belum menonton videonya, yuk tonton dulu supaya makin mantap penguasaan teknik vokal public speakingnya. Pembelajar hebat masih ingat 8 teknik vokal public speaking yang sudah pernah saya ulas pada video sebelumnya? Iya, benar sekali. Pertama, nafas. Kedua, volume. Ketiga, tempo. Keempat, pace atau ketukan. Kelima, pause atau jeda. Keenam, aksentuasi atau penekanan. Dan yang ketujuh, frasering atau pemenggalan. Kedelapan, inflection atau perubahan rendah tingginya nada suara. Khusus pada video kali ini, saya akan mengulas sebuah teknik vokal yang memiliki efek dramatis untuk public speaking, tapi sering dilupakan pembicara, yaitu jeda atau pause. Yang dimaksud jeda bukan hanya diam, tapi diam yang sengaja dilakukan. Sekali lagi saya ulang ya, sengaja dilakukan agar memberikan kesan bagi audiens. Jeda harus dibedakan dengan kalimat terbata-bata atau filler words. Contoh terbata-bata misalnya apa ya, dan sebagainya. Sebelum saya berikan contoh penggunaan jeda, izinkan saya menyampaikan 5 tujuan jeda yang disengaja dalam sebuah sesi public speaking. Yang pertama, jeda memberikan kesempatan kepada pembicara untuk mengumpulkan kekuatan sebelum menyampaikan gagasan. Jika kamu ingin menyampaikan gagasan yang efektif, beri jeda sebelum mengucapkannya. Yang kedua, jeda mempersiapkan pikiran audiens untuk menerima pesan kamu. Herbert Spencer, bapak teori evolusi sosial universal, mengatakan bahwa seluruh alam raya aktif bergerak.
Gerakan yang paling sempurna adalah irama. Bagian dari irama adalah jeda. Jeda mengikuti semua aktivitas alam, setuju? Nah, fokus audiens kamu bekerja dengan cara yang hampir sama. Pahami aturan ini dan persiapkan diri kamu untuk itu. Yang ketiga, jeda menghasilkan efek ketegangan serta dramatis. Sesuatu yang menegangkan dan memancing rasa penasaran. Memiliki andil yang besar atas ketertarikan kita terhadap kehidupan. Begitu juga dengan cara kamu berbicara di depan umum. Kemampuan untuk memunculkan efek ketegangan merupakan bagian dari kekuatan. Sayangnya, banyak pembicara lupa, khususnya pembicara pemula. Mereka berbicara panjang lebar dengan kecepatan konstan tanpa memberikan jeda yang disengaja. Seolah-olah dengan berbicara pada kecepatan seperti itu, mereka bisa memberikan banyak ilmu dan wawasan kepada audiens. Mereka tidak sadar bahwa cara penyampaian seperti itu justru kontraproduktif bagi kualitas dan tercapainya tujuan presentasi. Dengan memberikan jeda sejenak, akan memberikan hasil positif bagi keberhasilan presentasi. Pancing rasa penasaran mereka dengan jeda, sehingga kamu bisa merebut fokus mereka dan mempertahankannya hingga sesimu selesai. Yang keempat, jeda setelah gagasan penting. Memberi waktu bagi audiens untuk menyerap bahkan menyetujui idemu. Sebuah pidato akan sama seperti hujan, tidak akan terserap ke dalam pikiran audiensnya jika disampaikan terlalu cepat. Dalam hal ini, jeda membantumu menekankan poin penting yang ingin ditransfusi kepada audiens. Yang kelima, jeda bisa memantik humor dalam public speaking. Humor itu sangat baik agar sesi tidak membosankan. Salah satu cara memantik humor adalah dengan membuat audiens kecelek atau salah duga, dan itu bisa dilakukan dengan jeda. Ini contoh yang pernah saya saksikan dari sebuah pidato. 3 tak yang menjadi godaan besar lelaki adalah harta, tahta, dan cita-cita. Setelah kamu mengucapkan tahta, audiens menduga kamu akan mengucapkan wanita. Begitu yang terlontar adalah kata-kata yang lain, audiens kecelek. Saat mereka kecelek, inilah timbul rasa lucu yang memancing mereka tertawa. Sesimpel itu, memancing tawa renyah mereka. Yang penting, setelah mengucapkan tahta dan, kamu harus memberikan jeda, dan ini akan membuat kata berikutnya menjadi istimewa. Berbeda dengan kata-kata sebelumnya. Dengan menjadikannya istimewa, kata ini menjadi lebih diperhatikan. Berikutnya mereka akan lebih tertarik mendengarkan kamu berbicara. Tapi, perlu digarisbawahi, jeda juga sebaiknya tidak digunakan sepanjang sesi bicara, karena itu juga akan aneh dan tidak nyaman untuk audiens. Kamu perlu tahu dan merencanakan kapan akan menggunakannya, kalimat mana yang perlu diberi jeda dan apa tujuannya. Misalnya setelah berbicara bagian pendahuluan atau latar belakang, berikan jeda, baru berbicara tentang hasil riset. Ini akan membantu audiens memahami dengan baik segmen-segmen yang sedang dibicarakan, juga menciptakan efek transisi. Hal ini membantu audiens untuk memahami bahwa apa yang sedang disampaikan terkait dengan hal yang sudah disampaikan sebelumnya. Hal yang juga penting diperhatikan, berikan jeda tidak lebih dari 5 detik. Karena jeda yang terlalu lama justru membuyarkan fokus dan menurunkan level energi audiens. Sanggup nggak jeda 5 detik? Kalau tidak, silakan lakukan kurang dari itu. 3 detik juga oke. Izinkan saya memberikan contoh kalimat berikut. Dalam 1 tahun terakhir, nilai penjualan di kantor ini tumbuh secara signifikan. Saya cermati pertumbuhan yang hebat ini karena satu hal yang kita lakukan secara konsisten belakangan ini. Hal yang konsisten kita lakukan itu adalah kerjasama yang solid. Saya menyampaikannya dengan tempo yang konstan. Bandingkan dengan ini. Dalam 1 tahun terakhir, nilai penjualan di kantor ini tumbuh secara signifikan. Saya cermati pertumbuhan yang hebat ini karena satu hal yang kita lakukan secara konsisten belakangan ini.
Hal yang konsisten kita lakukan itu adalah kerjasama yang solid. Gimana? Beda atau beda efek yang dirasakan? Kalimat pertama atau yang kedua yang lebih menarik? Jelas kalimat yang kedua. Kata kerjasama yang solid menjadi penting dan menonjol karena adanya jeda. Ini menjadi pengingat bagi semua yang hadir di dalam meeting betapa pentingnya kerjasama yang solid itu. Sekaligus mengapresiasi mereka karena sudah melakukan perubahan dan itu berdampak pada pencapaian kinerja perusahaan dalam 1 tahun terakhir. Kalimat ini menjadi memiliki energi yang lebih besar untuk audiens, membuat mereka merasa dihargai kinerjanya, juga dapat menjadi motivasi bagi tim kerja untuk terus mempertahankan dan meningkatkannya. Lihat kan, jeda beberapa detik saja efeknya luar biasa. Simak juga contoh berikut. Ada satu hal yang tidak boleh Anda lakukan ketika memulai bisnis online. Jika ini Anda langgar, kecil kemungkinan Anda bisa sukses. Hal itu adalah apapun yang akan kamu katakan setelah kata adalah, beri jeda agar audiens penasaran dan siap memberi perhatiannya padamu. Itu akan membuat mereka terkoneksi dengan pembicaranya. Banyaknya pengalaman berbicara di hadapan audiens tentunya menjadi pengalaman menarik untuk kamu bagikan. Silahkan tulis di kolom komentar contoh-contoh jeda seperti apa saja yang juga bisa memberikan efek dramatis. Pembelajar hebat. Demikianlah sesi sharing kali ini. Selamat mencoba berbagai cara dan teruslah berlatih. Pada video selanjutnya saya masih akan berbagi seputar topik public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya yang baru hadir hari ini, yang baru kenalan dengan Coach Prim. Silakan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat, meningkatkan diri menjadi pembicara handal dan mahal.